Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu kembali ya dalam pembelajaran agama Islam di hari Rabu. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya rajin memperbanyak sholawat ya, agar insyaallah kelak kita diakui sebagai umatnya yang cinta terhadap Rasulullah. Anak-anakku sekalian, mari sebelum kita belajar ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, ayah dan ibu ya, bahwa ya sedikit info nih. Untuk hari Rabu, karena kita belajar agama di jam 9, mohon maaf karena pagi setiap ada jam pelajaran harus kirim foto sampai jam 9. Maka dari itu mohon setiap pagi kirim foto absen ya, meskipun pelajaran agama kebagiannya di jam 9 ya. Oleh karena itu kirim foto ya, kecuali hari Senin pagi nggak apa-apa dan Rabu ya, seperti itu buat laporan. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pelajaran 5, hidup bersih dan sehat. Kemarin sudah membuat cerita ya, pertanyaan dan membuat soal cerita berdasarkan gambar. Judulnya hidup bersih dan sehat, yaitu Allah mencintai orang beriman yang bersih dan yang menyucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Allah mencintai orang yang beriman. Kalau kita lihat rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kenapa Allah mencintai orang beriman? Iman artinya percaya
bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Allah yang mengatur segala perputaran yang ada di alam semesta. Allah juga yang memberikan apa-apa yang ada yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka Allah mencintai orang yang bersifat bersih dan menyucikan diri. Bagaimana caranya? Allah mencintai orang yang hidupnya bersih, sehat jasmani dan sehat rohani. Setiap orang yang sudah bisa memperhatikan kebersihan di dalam dirinya, itu jauh lebih Allah sukai, karena dia mengetahui bahwa kebersihan sebagian daripada iman, ya, dan menyucikan diri adalah sebagian daripada sifat Allah, bahwa Allah Maha Suci. Dan orang yang sudah bisa melakukan pola hidup bersih, suci, insya Allah hidupnya akan senang, hidupnya akan gembira, karena bisa mengatur apa yang namanya kebersihan dan menyucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Kuat bisa dihasilkan daripada olahraga, kuat juga bisa didapatkan dari makan, ya. Dari kuat bisa dikatakan orang tersebut hidupnya sehat. Sehat bisa dikatakan jika orang tersebut hidupnya bersih, lingkungannya bersih, rumahnya nggak kotor, hidupnya juga bersih, pakaiannya bersih. Karena kotor bisa mendatangkan banyak penyakit, dan jika kotor belum tentu dikatakan sehat. Bahwa lingkungan kotor, kehidupan yang kotor tentu berdekatan dengan banyak penyakit, ya. Siapa yang mencintai kebersihan, Rasul pun akan mencintai orang tersebut karena sudah memiliki rasa kebersihan. Dia suka yang bersih-bersih, dia suka yang suci-suci, ya. Seperti itu gambaran daripada hidup bersih dan sehat. Senin kemarin, ya, sudah bercerita. Coba perhatikan gambar 5.1. Satu keluarga melakukan pola hidup sehat dengan cara berolahraga. Boleh contohnya Edo dan Banu berserta ayah dan bunda melakukan olahraga di pagi hari keliling Jelambar misalkan. Ya, contohnya seperti itu yang kemarin dibuat. Karena kesehatan merupakan daripada iman. Ya, seperti itu. Yang kemarin kalian buat cerita, ya. Yang Bapak minta cerita bukan hanya satu baris tulisan Edo dan Banu berolahraga. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya dijabarkan bahwa Edo dan Banu beserta ayah bunda melakukan kegiatan rutinitas di pagi hari dengan cara berolahraga untuk menjaga kesehatan. Nah, seperti itu maksud yang Bapak sampaikan kemarin, ya. Kemudian gambar 5.2, Edo dan Banu melakukan kerja bakti di rumah, di lingkungan dengan cara membersihkan rumah dari sampah, ya, seperti itu. Itu di dalam di luar rumah. Ayah memberikan kaca, ibu mengepel lantai, terus anaknya yang perempuan siapa namanya membuang sampah, dan kakaknya atau adiknya menyapu halaman. Seperti itu, ya. Supaya apa? Bersih-bersih,
supaya kelihatan sehat. Rumah yang sehat tentu terhindar dari penyakit. Ya, usahakan rumah cukup udaranya, cukup hawanya, biar kita melihatnya juga enak. Ya, lakukan olahraga setiap hari. Boleh berjalan, boleh lari, asal diawasi oleh ayah bundanya. Ya, itu maksud gambar 5.1 dan 5.2 yang hari Senin Bapak minta dibuatkan ceritanya seperti itu. Lanjut ke A, bersih dan sehat. Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Maka keluarlah kata-kata, ya, kebersihan bagian dari iman. Bersih adanya itu di dalam hati dan dibuktikan dengan sikap dan sifat. Iman ada di dalam hati ketika orang tersebut memiliki iman dan mengetahui apa yang dikatakan iman, bahwa Allah, ya, zat yang mencintai kebersihan. Terselip di dalam hati kita rasa keinginan untuk hidup bersih. Bersihkanlah dirimu. Maksudnya bersihkanlah hatimu dari kotoran iri, dengki, ya, sifat-sifat yang buruk di dalam hati dibuang. Karena apa? Ketika hati seseorang, iman seseorang kotor, ya, jauh sifatnya, sikapnya melebihi hewan. Orang yang imannya kotor tentu hidupnya akan sengsara, susah. Maka Nabi Muhammad menyukai kebersihan di dalam hati. Ya. Maka bersihkanlah dirimu, maksudnya bersihkanlah hati. Bisa juga badan daripada kotoran yang menempel di tubuh supaya hidupnya bersih. Sesungguhnya Islam mengajarkan kebersihan rohani dan kebersihan jasmani. Itu sudah diatur oleh Islam. Tadi yang Bapak ceritakan, ketika hati seseorang sudah mulai kotor, wah, hidupnya enggak jelas, hidupnya tidak ke arah Islam lagi. Tentu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang keluar dari Islam. Contoh tadi, sifatnya jelek. Ya, apa saja yang jelek-jelek, ya, seperti itu. Maka anak-anakku sekalian, di dalam diri kalian mulai dari sekarang, tanamkan di dalam hati kalian sifat-sifat yang bersih. Membantu orang tua, menolong adik kakaknya di rumah, ya, dan juga mau belajar. Supaya apa? Allah memberikan penerang di dalam hati kita. Orang mukmin yang bersih akan sehat, tentu jelas, ya, karena bersih akan mendatangkan kesehatan, ya. Nggak mungkin bersih kemudian mendatangkan penyakit. Yang ada bersih adalah mendatangkan kesehatan. Orang mukmin yang sehat akan kuat, tentu jelas. Ketika sudah kita hidupnya bersih dan sehat, tentu apa yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi kuat. Makan yang banyak, yang bergizi, supaya badannya kuat, supaya rajin belajar, supaya mau membantu orang tua, ya. Itu ciri orang mukmin. Dan semua itu yang kalian kerjakan nanti lebih baik, lebih bagus, dicintai oleh Allah. Kemudian apa yang harus dilakukan, Pak, supaya hidupnya bersih? Dengan cara apa, Pak? Kalau kotoran yang menempel di dalam tubuh kita
maka kita bersihkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertobat, supaya hati kita bersih dan hati kita terang. Kalau kotorannya menempel di luar badan kita, di baju boleh, di badan juga boleh, maka dibersihkan dengan cara mandi. Ya, bersihkan badannya, bersihkan pakaiannya serta lingkungannya, ya, dengan cara makan yang benar, makan yang mengandung vitamin, ya, kemudian minum secara teratur, istirahat, olahraga, ibadah, dan lain-lain, ya. Jangan dipaksakan, misalkan sudah kenyang, nggak boleh dipaksakan. Waktunya istirahat, jangan dilanjut main HP, nonton YouTube, nonton video, ya. Mumpung belajar di rumah, waktunya dihabiskan buat main, buat nonton HP, nonton video, ya. Sehingga lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, ya. Jangan dilakukan. Olahraga rutin mumpung hari libur, ya. Boleh beres-beres rumah. Beres-beres rumah juga sebagian daripada olahraga. Keluar keringat, sehat, ya. Boleh keliling halaman, tapi jangan lupa tetap menggunakan masker dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Ibadah, sholat boleh di rumah berjamaah dengan orang tua, ya. Kalaupun terpaksa di masjid, dalam kondisi seperti ini tetap selalu ingat menggunakan masker, ya, dan selalu cuci tangan, ya. Bapak kebetulan nggak pakai masker karena lingkungan Bapak hari ini, pagi ini masih sepi, nggak ada orang, ya. Oke, itu saja. Nih, oleh-oleh dari Bapak, silakan. Tepuk anak Islami. Nah, tepuk anak Islami gimana nih? Tepuk anak sehat. 3 kali tepuknya. Hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna, disayang sesama. Nah, seperti itu. Ya, silakan praktekkan sendiri. Boleh laporkan ke Bapak dari tepuk tangan Islami, ya. Kuncinya sikap kita harus hidup sehat, ya. Kalau sudah, silakan kerjakan. Amati dan ceritakan gambar berikut. Ini gambar 5.3 dan gambar 5.4. Bapak minta tadi yang Bapak jelaskan di atas tuh gambar 5.1. Bukan hanya keluarga ini lagi makan, jangan. Si Banu lagi tidur. Wah, itu bukan cerita, ya. Itu adalah keterangan. Jadi yang Bapak maksud adalah cerita dari awal sampai akhir. Itu namanya cerita. Ya, itu saja. Insya Allah aku bisa dan ayo berlatih. Insya Allah buat pertemuan berikutnya, ya. Jadi tugasnya kita adalah tepuk tangan Islami dan ayo kerjakan. Ya, insya Allah aku bisa dan ayo kerjakan, ayo berlatih buat pertemuan di hari Senin. Paham ya? Oke. Itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Tolong dikerjakan, ya. Karena akhir-akhir ini di kelas 2 itu banyak yang gak kirim laporan, ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa beli kuota, sehingga bisa mengirim laporan tugasnya, ya.
Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian Bapak. Bapak akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini Allah rahmati dan Allah ridhai. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.